دينكم ولكم نفسكم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Hadirin kaum muslimin, Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat kali ini di masjid yang sangat kita cintai ini, marilah kembali memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ataupun saat sekarang ini, alhamdulillah Allah masih memberikan berbagai macam nikmat dalam kehidupan kita. Banyak di antaranya nikmat sesungguhnya yang kita sudah nikmati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat panjang umur. Kalau kita tidak Allah berikan nikmat panjang umur ini, sudah pasti kita tidak bisa hadir untuk melaksanakan ibadah salat Jumat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nikmat-nikmat dan Islam. Alhamdulillah, dengan nikmat iman dan Islam inilah kita bisa hadir juga di tempat mubarakah ini, tentu di dalam rangka insyaallah melaksanakan di antara salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni adalah salat Jumat yang dilakukan secara berjamaah di Masjid Miftahul Khair yang sangat kita cintai. Maka marilah jemaah Jumat yang berbahagia, kalau sekiranya kembali di hari Jumat ini masih ada saudara-saudara kita sengaja tidak melaksanakan di antara salah satu kewajiban ini, disebabkan karena berbagai faktor aktivitas kegiatan keseharian yang menyebabkan meninggalkan daripada sholat Jumat ini, apalagi di bulan Syawal. Namun jemaah Jumat yang berbahagia, insyaallah sebagai seorang muslim kita selalu senantiasa mendoakan saudara-saudara kita, baik yang masih dalam keadaan sehat-sehat yang tidak sempat hadir, maupun di mana saja berada kaum muslimin dan muslimat yang sakit. Insyaallah kita doakan saudara-saudara kita agar senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan dan kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni adalah sholat Jumat yang dilakukan secara berjamaah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengaku dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap istiqomah insyaallah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini sesuai dengan ajaran agama Islam yang kita cintai. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, di Jumat kali ini sebagai khatib izinkan kembali menyampaikan khutbah Jumat yang saya beri judul kembali memuliakan bulan Syawal melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun 2026 Masehi. Kaum muslimin
Jemaah yang berbahagia, insya Allah seperti yang kita sudah ketahui bersama, bahwa bulan suci Ramadan sudah meninggalkan kita kurang lebih 1 minggu. Banyak aktivitas ibadah-ibadah yang kita lakukan sebelumnya. Alhamdulillah, kita memasuki kembali bulan Syawal. Sesungguhnya kedua bulan ini jamaah Jumat rahimakumullah masing-masing punya kelebihan dan keutamaan, karena ada kaitannya dengan bulan Ramadan sekaligus dengan bulan Syawal terkait ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti hanya kita sudah ketahui bahwa di dalam ajaran agama Islam itu sesungguhnya banyak ibadah yang diutamakan di setiap hari, di setiap bulan, atau bahkan di setiap tahunnya. Tapi namun jemaah Jumat berbahagia, ada di antara ibadah itu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah ketika memasuki bulan Syawal, termasuk di tahun 2022 ini. Dan salah satu jemaah Jumat yang berbahagia, satu di antaranya itu adalah melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal selama 1 bulan penuh. Dan tentu jemaah Jumat berbahagia, dengan puasa Syawal inilah erat kaitannya dengan ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan. Karena kita bersama jemaah Jumat berbahagia, ketika kita hubungkan dengan ibadah bulan suci Ramadan dengan bulan Syawal ini, yang kita lakukan adalah banyak hikmah yang kita ambil ketika kita melaksanakan di antara salah satu ibadah itu yang adalah termasuk salah satu di dalamnya adalah puasa sunnah Syawal yang dilaksanakan 6 hari di bulan Syawal berturut-turut maupun tidak, yang penting kita laksanakan di bulan itu. Yang pertama jemaah Jumat berbahagia, hikmah yang kita ambil atau manfaat yang kita ambil ketika kita melaksanakan di antara salah satu puasa sunnah Syawal ini di bulan Syawal adalah menyempurnakan puasa kita selama 1 tahun penuh, kaitan dengan ibadah puasa wajib yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan dengan ibadah puasa sunnah dilaksanakan pada bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim dijelaskan, "Man shoma Ramadana summa atba'u sitta min Syawal kana kasyabidan." Barang siapa, kata Rasulullah, berpuasa pada bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh itu, kemudian diiringi dengan puasa Syawal di bulan Syawal selama 6 hari berturut-turut maupun tidak berturut-turut, kata Rasulullah SAW, itulah orang yang melaksanakan puasa selama 1 tahun penuh. Dan bagaimana hitungan daripada 1 tahun penuh ini? Menurut Ibnu Husaimah dan Ibnu Majah, bahwa 1 tahun penuh itu kita kata bersama bahwa di bulan suci Ramadan kita melaksanakan puasa wajib selama 30 hari atau 1 bulan. Sementara kita kata bersama bahwa satu kebaikan mendapatkan 10. Jadi 10 kali 30 hari itu sama dengan 300 hari atau disamakan dengan 10 bulan. Kemudian kita lanjutkan dengan puasa Syawal selama 6 hari berturut-turut maupun tidak, satu kebaikan mendapatkan 10. Jadi 10 kali 6 itu 60 hari atau sama dengan 2 bulan. Ketika kita jumlah jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pas
sesuai dengan hadis Nabi, kita sudah melaksanakan puasa selama 12 bulan atau 1 tahun lamanya. Inilah salah satu hikmah yang pertama jemaah Jumat yang berbahagia kita dapatkan ketika kita sengaja insya Allah melaksanakan puasa sunnah Syawal ini di bulan Syawal selama 6 hari berturut-turut maupun tidak. Yang berikut jemaah Jumat rahimakumullah, apa sesungguhnya yang kita ambil ketika kita sengaja melaksanakan daripada puasa ini adalah meningkatkan kembali ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan demikian jemaah Jumat rahimakumullah? Karena kita setelah di bulan suci Ramadan melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh, kembali lagi kita melaksanakan puasa sunnah Syawal di bulan Syawal selama 66 hari berturut-turut maupun tidak. Ini menandakan bahwa tidak hanya bulan suci Ramadan saja kita laksanakan ibadah ini, tapi sengaja kita melaksanakan puasa sunnah Syawal ini selama 6 hari, maka disitulah kita tingkatkan kembali ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah Jumat rahimakumullah, marilah di bulan Syawal ini mengingatkan kembali kepada keluarga kita ataupun saudara-saudara kita, menyampaikan bahwa marilah kembali dan insya Allah kita laksanakan kembali ibadah puasa sunnah ini selama 6 hari di dalam kehidupan kita. Insya Allah niat yang kita lakukan di jemaah Jumat rahimakumullah, Allah lipat gandakan pahala yang kita lakukan. Kemudian berikut, apalagi insya Allah kita dapatkan setelah kita melaksanakan daripada puasa ini. Hikmah yang ketiga adalah senantiasa mensyukuri nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena di hari yang berbahagia ini, di hari Jumat ini, di bulan Syawal ini, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman, "Fabi'ayyi 'ala rabbikuma tukassiban?" Nikmat-nikmat mana yang kamu dustakan ada pada diri kita. Karena dengan nikmat itulah, dengan panjang umur, iman dan Islam, kesempatan, kesehatan dan lain-lain sebagainya yang kita miliki dalam kehidupan kita ini, maka kita buktikan bahwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali melakukan ibadah karena Allah memberikan nikmat kepada kita sekalian, yakni ibadah yang kita lakukan adalah ibadah puasa ini. Ini termasuk bagian daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kita itu kesyukuran kita melalui kata-kata dengan perbuatan yang kita lakukan insya Allah khususnya di bulan Syawal ini. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil kesempatan yang berbahagia ini agar kita termasuk salah satu di antara yang melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran Islam yang kita ketahui dalam kehidupan kita. Yang berikut jamaah Jumat rahimakumullah, dengan melaksanakan insya Allah di antara ibadah ini, puasa ini, karena tidak semua orang atau bahkan mungkin di bulan suci Ramadan pada saat kita sakit dan lain-lain sebagainya, kita tidak sempat melaksanakan puasa wajib di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Maka dengan puasa Syawal di bulan Syawal ini selama 6 hari ini menjadi suatu penutup atau menyempurnakan kembali puasa yang kekurangan di bulan suci Ramadan sebelumnya. Insya Allah ibadah puasa sunnah Syawal ini bisa menutupi daripada puasa wajib yang merupakan suatu kewajiban kita. Walaupun puasa ini sifatnya sunnah, tetapi insya Allah bisa menggantikan daripada puasa yang kita lakukan sebelumnya. Inilah salah satu hikmah beberapa di antara ketika kita melaksanakan ibadah ini dalam kehidupan kita, banyak hikmah yang kita ambil untuk kemaslahatan diri kita maupun orang lain. Kemudian berikut jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan di antara salah satu ibadah ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperlihatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul. Karena kita kata bersama jamaah Jumat rahimakumullah bahwa ibadah puasa sunnah Syawal ini adalah merupakan ajaran Rasul yang tidak pernah ditinggalkan di bulan Syawal itu.
Karena ajaran Rasul inilah, karena kita laksanakan ibadah ini, maka kita memperlihatkan tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 31. Kun in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Artinya mengikuti aku ini adalah melaksanakan daripada berbagai macam aktivitas kegiatan ibadah yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperlihatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang masih hidup dalam kehidupan dunia yang kita cintai. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, ketika insyaallah melaksanakan daripada di antara ibadah ini, ibadah puasa sunnah ini, Allah Subhanahu wa taala menjamin kita. Karena kita melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 1 itu, yang lanjutannya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Artinya surat Al-Imran ayat 1. Di sinilah jemaah rahimakumullah, kecil ataupun besar kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, insya Allah menjadi salah satu penghapus dosa dalam kehidupan kita jemaah rahimakumullah. Dan saya yakin dan percaya tidak ada manusia dalam kehidupan dunia ini tidak mau diampuni dosanya, dan yakin dan percaya juga insya Allah selama masih ada dosa yang kita miliki, disitulah Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa kita ketika kita melaksanakan ibadah Allah Subhanahu wa taala melalui satu ibadah ini, yang di antaranya adalah ibadah sunnah puasa Syawal selama 6 hari berturut-turut maupun tidak. Demikian khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan sajalah dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul